Salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah saat ini kita akan lakukan dalam ibadah minggu yang dilaksanakan di masing-masing rumah kita pada tanggal 17 Mei 2020. Persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening Mandiri atas nama GPIB Zebulon Batam dengan nomor 109 008 000 9871 atau diantar ke kantor sekretariat Majelis Jemaat. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman pada ibadah minggu ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Maiske Katrin Kolanus, Paransi STH Emin. Ya, jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan nyanyi bersama dari Gita Bakti 82. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan ini, sekalipun kami laksanakan masih di rumah kami masing-masing. Kami percaya Roh-Mu yang Kudus ada dalam persekutuan kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan,
dan kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami dan memampukan kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 24 yang mengatakan, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Paulus menegur dan Paulus juga protes dengan keras dan tegas jemaat di Korintus. Karena pertemuan jemaat tidak membawa kebaikan bagi jemaat, apalagi kemuliaan bagi Tuhan. Pertemuan-pertemuan jemaat itu bisa kita pahami sebagai ibadah-ibadah ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, jadi pertemuan jemaat di Korintus tidak membawa, tadi saya katakan, tidak membawa kebaikan bagi jemaat, apalagi kemuliaan bagi Allah. Kebaikan di sini bisa kita pahami sebagai sukacita, damai sejahtera. Artinya pertemuan jemaat di Korintus tidak membuat atau membawa sukacita bagi jemaat yang beribadah. Tidak membuat damai sejahtera bagi mereka. Bahkan saudara-saudara lihat,
justru kekacauan dan perpecahan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Makanya Paulus katakan apa yang menjadi pujian bagi Allah dan apa yang bisa dibanggakan dari persekutuan atau pertemuan-pertemuan jemaat seperti itu. Saudara-saudara, sebenarnya apa yang melatar belakangi kekacauan dan perpecahan di Korintus? Ada dua hal. Ya, dua hal yang melatar belakangi kekacauan dan perpecahan di jemaat Korintus. Yang pertama, Bapak Ibu, karena kesalahpahaman mereka tentang perjamuan Tuhan. Bapak Ibu bisa baca ayat 20 sampai dengan ayat 34. Mereka salah mengerti tentang perjamuan Tuhan. Kalau kita mengerti perjamuan Tuhan itu ya perjamuan kudus. Orang-orang Korintus termasuk jemaat, saudara-saudara, ya kalau kita lihat konteksnya, Korintus. Orang-orang Korintus termasuk jemaat Korintus jauh lebih maju dalam ilmu pengetahuan daripada hal-hal rohani atau spiritual. Dan ya kita tahu Bapak Ibu ya, saudara-saudara, bahwa Yunani itu memang gudangnya orang-orang pandai. Bisa dikatakan gudangnya filsuf di sana. Sehingga akibatnya selalu timbul kesalahpahaman. Seperti yang terjadi dalam perjamuan Tuhan. Di jemaat Korintus bisa dikatakan Bapak Ibu, di jemaat Korintus itu banyak orang pandai. Orang cerdas secara intelektual. Tetapi kehidupan rohani mereka atau kehidupan spiritual mereka masih kurang. Ya, karena memang latar belakang mereka dari kekafiran sebelum mereka percaya kepada Kristus. Di kota Korintus juga atau Yunani banyak dewa kekafiran. Makanya Paulus pernah katakan tentang jemaat Korintus, dia katakan bahwa jemaat Korintus hanya menonjol manusia duniawinya. Jadi bisa dikatakan otaknya bolehlah ya, cerdas. Tapi bukan manusia rohaninya atau imannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat ayat 20 dan 21 ya Bapak Ibu, Paulus katakan, kalau mereka berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, mereka melakukannya bukan untuk Tuhan, apalagi untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sebagai ungkapan syukur mereka. Tapi mereka melakukan perjamuan Tuhan hanya untuk mereka sendiri. Menonjolkan diri mereka, menonjolkan kekayaan mereka. Bahkan ketika mereka berkumpul, saudara-saudara, ya ketika mereka berkumpul, berbagi roti dan anggur dalam perjamuan Tuhan, ya dalam konteks ayat tadi,
Orang kaya itu makan roti sekenyang-kenyangnya dan minum anggur sepuas-puasnya tanpa mau menunggu anggota jemaat yang lain. Apalagi saudara-saudara, mereka tidak mau menunggu anggota jemaat yang dikatakan anggota jemaat yang miskin, ya, yang profesinya hanya sebagai budak. Mana mau mereka menunggu? Mereka tidak mau menunggu. Mereka tidak peduli. Mereka hanya peduli kepada diri mereka sendiri. Sehingga orang miskin, Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak kebagian roti dan anggur. Dan orang-orang kaya, dikatakan dalam pembacaan ini, kekenyangan sampai ada yang mabuk malah. Anggota jemaat yang miskin tidak kebagian roti dan anggur dalam perjamuan Tuhan. Dan mereka dibiarkan kelaparan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Orang kaya menikmati sendiri tanpa mau mempedulikan anggota jemaat yang lain. Saya katakan tadi, apalagi yang miskin dan budak. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa mereka salah memahami perjamuan Tuhan. Sehingga perjamuan mereka atau ibadah-ibadah mereka, Paulus katakan, bukan membawa kebaikan, tetapi kekacauan dan perpecahan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, anak-anakku yang diberkati Tuhan. Kita lihat ayat 22. Di situ dengan tegas Paulus protes orang kaya itu, orang-orang kaya itu. Sebab sikap mereka yang egois, serakah, tidak peduli dan tidak mau berbagi. Apalagi dengan orang-orang yang miskin dan budak. Padahal Paulus katakan sebenarnya mereka bisa makan, bisa minum sepuas-puasnya di rumah mereka sendiri. Pasti Bapak Ibu stoknya banyak karena mereka orang kaya. Ya, mereka bisa makan, mereka bisa minum sepuas-puasnya di rumah mereka sendiri. Bukan di perjamuan Tuhan. Sehingga orang-orang miskin, saudara-saudara, dan budak-budak menjadi malu dalam perjamuan Tuhan itu. Karena mereka tidak kebagian roti dan anggur. Orang-orang kaya itu mempermalukan mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Itu masalahnya, saudara-saudara. Yang kedua, kekacauan dan perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus itu terkait dengan karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh yang diperoleh, ya, dan masing-masing jemaat menganggap bahwa karunia mereka adalah yang paling penting, karunia mereka yang paling hebat dari karunia-karunia yang lain. Masing-masing mereka bersaing, Bapak Ibu, menonjolkan karunia mereka bahwa mereka lebih hebat daripada yang lain. Mereka kurang memahami bahwa Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda, bukan untuk bersaing, bukan untuk saling menonjolkan diri, tapi untuk saling melengkapi, saling membangun, dan terlebih untuk membangun jemaat Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati. Dua hal inilah yang dikritisi oleh Paulus menjadi penyebab kekacauan dan perpecahan di jemaat Korintus. Saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagaimana saudara-saudara dengan ibadah kita di GPIB? Khususnya di GPIB Jemaat Sebulon. Apakah ibadah-ibadah kita sudah membawa kebaikan bagi semua orang yang ikut dalam ibadah itu? Atau justru keburukan, kekacauan atau perpecahan? Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus? Di GPIB, saudara-saudara, ya, di GPIB pada umumnya pertemuan-pertemuan jemaat, ya, atau ibadah-ibadah itu dilaksanakan dalam bentuk ibadah keluarga, ya, ibadah pelkat. Ada ibadah keluarga, ada ibadah pelkat. Ya, ibadah pelkat itu ibadah persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, ada ibadah gerakan pemuda dilakukan, ya, di rumah, dari rumah ke rumah secara bergilir. Saudara-saudara, ada ibadah minggu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah kita menghayati, apakah ketika kita hadir dalam ibadah-ibadah itu, kita membawa kebaikan? Apakah ketika kita hadir dalam ibadah-ibadah itu, kita membawa sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan yang dipermuliakan? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ataukah saudara-saudara yang sering terjadi, ya, kita datang hanya untuk menggosipkan orang lain. Ya, kadang-kadang ya kita katakan sempat-sempatnya ya Bapak Ibu bergosip ria. Atau justru menjadi kesempatan, ya, menjadi kesempatan untuk makan enak. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya teringat saudara-saudara ketika saya menjadi mahasiswi, saya rajin ibadah GP. Ya, teman-teman saya juga seperti itu. Ya, rajin ibadah GP. Apalagi kalau ibadah GP atau ibadah gerakan pemuda itu dilaksanakan di rumah orang kaya. Ya. Pasti kita datang. Dan kita suka katakan memperbaiki gizi. Karena apa saudara-saudara? Karena kalau di asrama, ya, asrama tempat kami tinggal, makanannya yang disiapkan itu makanan yang standar. Makanya kami rajin, ya, ikut-ikut ibadah, ya, ibadah gerakan pemuda. Tadi saya katakan, apalagi kalau di rumah orang kaya, wah ini benar-benar memperbaiki gizi. Saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati, ataukah jemaat, saudara-saudara, jemaat yang menjadi tuan rumah, justru berlomba-lomba, bahkan bersaing untuk membuat konsumsi yang enak.
Karena tidak mau kalah dengan yang lain. Akhirnya Bapak Ibu kita lupa tujuan ibadah itu apa. Tujuan ibadah ialah untuk saling menguatkan, saling menopang, saling menghibur. Kita datang beribadah untuk saling berbagi pengalaman iman. Dan khususnya supaya Tuhan Yesus dimuliakan lewat ibadah-ibadah kita. Saudara-saudara, mari kita introspeksi diri. Masing-masing kita introspeksi diri. Agar setiap kali kita beribadah, kita memiliki kerinduan hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Setiap kali kita beribadah, kita punya kerinduan hanya untuk kebaikan bersama. Apalagi di tengah-tengah pergumulan COVID-19 saat ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku yang diberkati. Lewat perikop ini, saudara-saudara, kita juga diingatkan supaya tidak menjadi orang Kristen yang egois. Ya, tidak menjadi orang Kristen yang serakah, sombong, hanya memikirkan diri sendiri dan keluarga. Di tengah-tengah pergumulan kita bersama COVID-19. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang ibu, saudara-saudara, ya, seorang ibu borong banyak-banyak. Dia belanja di satu supermarket, lalu dia borong banyak-banyak. Mie instan dia borong, beras, garam, gula, ya. Jadi mie instan, beras, gula, ada ikan kaleng, ya makanan yang bisa ya menjadi stok di rumah. Ya, jadi sembako komplit. Lalu saya mendekati ibu itu, saya tanya, kok borongnya banyak banget, Bu? Ibu itu menjawab, oh, ini untuk stok 3 bulan ke depan. Karena COVID-19. Saudara-saudara, puji Tuhan, ibu ini sudah punya stok 3 bulan ke depan. Dia tidak akan kekurangan makanan, apalagi kelaparan. Ya, sudah ada stok untuk 3 bulan. Kalau COVID-19 selesai Juli, dia sudah aman, ya, sudah stok 3 bulan. Tapi bagaimana saudara-saudara dengan orang-orang yang miskin? Orang-orang yang susah, orang-orang yang di PHK tanpa pesangon. Mereka bisa makan sehari saja. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ya, saya pernah dengar berita bahwa di suatu kota ada satu keluarga, suami istri dan 3 orang anak. Mereka 2 atau 3 hari Bapak Ibu tidak makan. Karena tidak ada makanan, tidak ada stok makanan. Mereka hanya minum air putih. Ya. Tapi yang lain punya stok, ya, makanan 3 bulan. Mereka hanya minum air putih. Karena hanya itu yang ada. Nah, firman Tuhan, saudara-saudara, ingatkan kita saat ini di tengah-tengah pergumulan COVID-19,
Jangan egois, jangan serakah, jangan sombong. Ya, lihat sesama kita yang ada di sekeliling kita yang masih membutuhkan pertolongan. Ya, di tengah-tengah ya, kehidupan kita. Supaya lewat kita Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya, di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ini. Tuhan menghendaki ya, kita melakukan ibadah konkret. Jadi kalau GPB itu ada 2 ibadah. Ibadah ritual ya, dengan ibadah yang konkret. Ya, ibadah yang kita aplikasikan lewat perbuatan nyata. Itu sekarang yang dibutuhkan Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu kita termotivasi ya dengan firman Tuhan ini, saudara-saudara, supaya kita yang diberkati, kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, anak-anakku yang diberkati Tuhan. Kalau tadi kita baca dalam perikop ini bahwa Paulus menegur dengan keras jemaat di Korintus karena ya kesalahan-kesalahan atau kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam pertemuan umat Tuhan. Maka kita juga memahami lewat firman ini bahwa Tuhan juga menegur kita begitu keras ya Bapak Ibu ya. Lewat COVID-19 ini ya. COVID-19 ini bagian dari teguran Tuhan. Tuhan menegur kita keras dan tegas Bapak Ibu. Sudah berbulan-bulan kita alami bergumul ya COVID-19. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita rendahkan hati kita kembali kepada Tuhan, kita lebih tekun lagi berdoa. Kalaupun kita masih hidup dalam dosa, mari kita berikan pengakuan. Ya, teguran Tuhan ini keras supaya Tuhan ampuni kita dan kita dipulihkan, dan sukacita Tuhan menyertai kita. Memang ada maksud dan tujuan ya. Kalau Tuhan menegur kita berarti Tuhan sayang kepada kita. Dan kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita dan kita hidup kembali lagi dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita aminkan firman Tuhan ini sambil kita memberikan persembahan syukur. Kidung Jemaat 259, di dalam Kristus bertemu seluruh dunia. Hidup
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau menginginkan supaya kami di tengah-tengah pertemuan jemaat kami, di tengah-tengah ibadah kami, kehadiran kami ya Tuhan, di dalam ibadah itu membawa kebaikan bagi banyak orang, membawa sukacita, damai sejahtera, dan ibadah yang kami lakukan di tengah-tengah persekutuan kami, bahkan ibadah yang kami lakukan di saat kami masih bergumul dengan COVID-19 di rumah masing-masing, adalah ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Engkau mengajarkan kami sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, supaya kami tidak egois, kami tidak serakah, kami tidak sombong, kami tidak memikirkan diri kami sendiri. Tetapi kami yang diberkati oleh Tuhan, mau menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Apalagi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pergumulan bersama COVID-19. Ya Allah ya Bapa, kami rindu berdoa bagi Bapak Presiden kami Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang prima. Tuhan campur tangan untuk semua tugas dan tanggung jawab. Apalagi di tengah-tengah pergumulan COVID-19 yang masih melanda kami Tuhan. Tuhan juga memberkati dan menyertai istri, anak-anak, keluarga besar. Juga wakil presiden kami ya Tuhan Yesus. Kami juga menyadari Tuhan bahwa COVID-19 ini membawa penderitaan yang luar biasa. Sakit, penyakit Tuhan, begitu banyak orang yang terpapar virus ini Tuhan. Kami berdoa kuatkan iman mereka dan keluarga mereka, supaya mereka berharap hanya kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan para aparatur kami, negara, juga aparat, polisi, tentara ya Tuhan, bahkan relawan, bahkan semua orang yang memberi diri untuk bergumul bersama COVID-19 ini Tuhan. Berkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Allah ya Bapa, kalau Paulus menegur jemaat di Korintus, kami percaya COVID-19 ini juga teguran keras untuk kami ya Tuhan. Tuhan menegur kami keras dan tegas, supaya kami menyadari dan kami kembali kepada Tuhan. Kami makin tekun berdoa, makin tekun bersekutu, bahkan kami makin tekun melakukan firman Tuhan. Dan mau memperhatikan orang-orang yang juga membutuhkan di tengah-tengah pergumulan bersama. Ya Allah ya Bapa, secara khusus Tuhan, kami mau berdoa bagi tenaga-tenaga medis kami. Tuhan juga tetap kuatkan iman mereka, berkati mereka Tuhan. Motivasi mereka terus, karena mereka juga menghadapi pergumulan dalam pelayanan mereka, tuntutan profesi mereka Tuhan. Dan kiranya lewat mereka banyak orang yang disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang saudara-saudara kami yang mengalami kesembuhan. Tuhan mampukan mereka untuk mengucap syukur. Bahkan orang-orang yang masih menantikan kemurahan Tuhan, kesembuhan, Tuhan juga akan menyertai. Tuhan berikan penghiburan bagi orang-orang yang berduka cita ya Tuhan.
keluarga kami, jemaat kami ya Tuhan, saudara-saudara kami. Tuhan, kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga Budiman Pasar Ibu, keluarga Radames Siburian, keluarga Parulian Manurung, keluarga Jaksa Miliater Siagian, dan keluarga Yosua Tun. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini di tengah-tengah pergumulan COVID-19, kuatkan iman mereka supaya mereka mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami juga menyerahkan jemaat kami yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan juga menyertai dan menjamah menyembuhkan. Ya Allah ya Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya itu menyenangkan hati Tuhan dan limpahkan berkat atas semua orang yang saat ini beribadah ya Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah sangat rindu untuk kembali beribadah di gedung gereja kami. Kami sangat rindu melaksanakan ibadah-ibadah kami dari rumah ke rumah ya Tuhan seperti dulu. Dan anak-anak kami juga sudah rindu untuk kembali ke sekolah. Anak-anak kami juga sudah rindu untuk kembali ke kampus ya Tuhan, untuk melaksanakan perkuliahan mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan pengusaha-pengusaha yang juga mengalami dampak untuk perusahaan-perusahaan mereka. Ya Allah, untuk usaha-usaha bisnis mereka. Tolong berkati Tuhan supaya boleh bangkit kembali dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Allah ya Bapa, dan semua keluarga kekasih kami, Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga demi keluarga yang saat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau berikan sukacita, ada damai sejahtera dari persekutuan ini, dan mereka boleh menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Banyak hal Tuhan kami mau minta daripadamu, tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah pergumulan COVID-19, untuk kita boleh menyatakan kuasa Tuhan. Kita yang diberkati Tuhan, mari kita menjadi berkat untuk orang lain dimanapun kita berada. Mari kita berdiri memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 436, lawanlah godaan selalu bertekun.
Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.